Jika Allah menciptakan segala sesuatu, apakah itu berarti Ia menciptakan iblis? Pertanyaan ini muncul dari ruang kelas dan ruang duka. Muncul di kepala anak-anak dan di hati orang tua. Jika semuanya berasal dari Allah, bagaimana kita menjelaskan kejahatan? Bagaimana kita menjelaskan sosok yang menentang Allah dengan gigih? Mulailah dengan satu garis tegas. Allah mencipta, dan ciptaannya pada mulanya baik. Langit baik, bumi baik, manusia baik, para malaikat baik. Yang jahat bukan ciptaan baru yang Allah bangun dari nol. Jawabannya, kejahatan bukan suatu benda yang berdiri sendiri. Seperti lubang pada kain, seperti busuk pada buah. Kain tetap dicipta oleh penenun. Lubang bukan karya penenun, melainkan ketiadaan benang di tempat yang semestinya ada. Buah tetap ciptaan yang baik. Izin bukan tanda Allah mencintai kejahatan. Izin adalah ruang di mana kebebasan makhluk teruji. Di ruang itulah keadilan dan kasih Allah dinyatakan pada waktunya. Mengapa Allah tidak mematikan kemungkinan kejatuhan sejak awal? Karena dunia tanpa kemungkinan menolak bukan dunia yang mampu mengasihi. Kau bisa membangun boneka yang selalu mengangguk. Namun anggukan boneka tidak pernah bernilai cinta. Allah memilih jalan yang lebih agung. Ia mencipta makhluk yang bisa mengenal, mengasihi, dan menaati dengan rela. Risikonya nyata, namun kasih yang sejati menganggap risiko itu layak. Apakah ini berarti iblis bebas tanpa batas? Tidak, ia ciptaan bukan saingan setara. Ia bukan bayangan setara di seberang terang. Ia tidak maha tahu, ia tidak maha kuasa. Ia tidak maha hadir, ia bergerak sejauh Allah mengizinkan. Namun garis otoritas Allah tetap kokoh. Bahkan niat jahatnya diputarbalikkan Allah menjadi panggung bagi kebaikan yang lebih besar. Lihat pada kisah salib, kebencian mengumpulkan kekuatan. Penguasa, massa, dan pengkhianat bekerja bersama. Iblis ingin mematikan jalan kebenaran dan hidup. Namun salib menjadi mahkota kemenangan Allah. Kematian ditelan oleh kebangkitan, dustalah panah terakhir musuh. Yang dimaksudkan sebagai akhir menjadi awal yang baru. Di sana kita melihat Allah tidak mengarang kejahatan, tetapi Ia mahir menaklukkan kejahatan menjadi alat bagi kasih-Nya. Apa artinya ini bagi kita? Pertama, hentikan tuduhan halus terhadap Allah. Ketika kita melihat kejahatan, jangan buru-buru menuduh pencipta. Itulah cara memadamkan siasat musuh di tingkat rumah dan kantor. Ada juga dimensi pengharapan. Iblis bukan penguasa akhir. Akhir cerita bukan miliknya, ia menuju penghakiman. Ia menuju kekalahan yang tuntas. Allah tidak sedang menonton dari jauh. Allah memimpin sejarah menuju pemulihan. Ia mengangkat umatnya dari tuduhan. Ia menyatukan segala sesuatu di bawah Kristus. Tetap ada pertanyaan yang menggantung. Mengapa Allah mencipta makhluk yang bisa jatuh? Jawaban pendeknya, karena kasih menuntut kebebasan. Jawaban panjangnya, karena melalui kebebasan yang disalahgunakan, Allah menunjukkan ketinggian anugerah yang mengampuni. Melalui luka, Ia memperlihatkan kedalaman penyembuhan. Melalui salib, Ia menunjukkan puncak kasih. Melalui kebangkitan, Ia mengumumkan kelahiran baru. Pertimbangkan gambaran sederhana. Sebuah alat musik diciptakan untuk harmoni. Nada bisa sumbang ketika pemain melawan komposer. Namun sang komposer mampu menulis ulang, memulihkan melodi, dan menjadikan sumbang sebagai bagian dari resolusi yang agung. Yang sumbang bukan ciptaan alat, yang sumbang adalah penyalahgunaan. Demikian pula kejahatan adalah penyalahgunaan kebebasan. Allah, komposer yang agung, menulis resolusi melalui karya penebus. Prinsip ini melatih mulut dan tangan kita. Mulut untuk berhenti memfitnah Allah ketika badai datang. Mulut untuk mengakui dosa ketika kita jatuh. Mulut untuk menegur kejahatan dengan tegas, namun tanpa kebencian. Tangan untuk merawat korban luka. Tangan untuk menutup pintu celah. Tangan untuk menabur damai di tempat konflik. Itulah cara kita menyatakan bahwa terang masih bekerja. Satu hal lagi yang perlu dijaga. Jangan memperkecil iblis menjadi karikatur lucu. Jangan membesarkan iblis menjadi dewa kedua. Tegakkan keseimbangan yang sehat. Hormati realitas perang rohani. Hormati realitas kemenangan Kristus. Dengan keseimbangan ini kita tidak sombong dan tidak gentar. Kita berjalan dengan kepala tertunduk dan hati yang teguh. Ringkasnya, Allah tidak menciptakan iblis sebagai iblis. Allah menciptakan makhluk yang baik yang kemudian memilih memberontak. Kejahatan bukan ciptaan setara, melainkan kerusakan pada yang baik. Allah tidak menyukai kejahatan, namun Ia mengizinkan kebebasan dan Ia menaklukkan dampaknya melalui karya penebusan. Musuh nyata, tetapi tidak berdaulat. Kristus menang dan kemenangannya memberi kita cara hidup. Bertobatlah, berjaga-jaga dan berharaplah. Sebab pencipta yang baik juga adalah penebus yang setia.